Tak lama kemudian, Jingjing ditelepon oleh temannya yang tadi bermain game bersama. Jingjing pun bilang, jika tadi yang menemaninya bermain adalah pacarnya, dan ia mengatakan jika ada waktu, ia akan mengenalkannya kepada pacarnya. Pada saat Yutu mengambil koper Jingjing di mobil, reporter tadi masih ada untuk memata-matai mereka berdua. Sampai keesokan harinya, Jingjing mengabari manajemennya jika ia sedang berada di rumah Yutu, dan akhirnya manajernya datang dan pergi bersama ke lokasi syuting. Pada saat di perjalanan, manajernya menyarankan untuk Yutu menyamar menjadi staf manajemen karena ia akan menimbulkan kecurigaan. Akhirnya Yutu pun setuju, dan pada saat acara dimulai, Yutu memilih untuk menunggunya di coffee shop. Saat di coffee shop, reporter itu mengikuti Yutu, dan ia melihat kejadian ketika Yutu didatangi wanita yang meminta nomor kepadanya, tetapi Yutu menolaknya. Reporter itu cukup kagum dengan kepribadian Yutu, sampai akhirnya Yutu kembali lagi dan pulang bersama Jingjing ke rumah Yutu. Keesokan harinya, Jingjing pergi lagi ke lokasi syuting. Yutu pun mengantarkannya ke bandara. Tetapi, reporter itu mengikuti mereka terus selama beberapa hari tanpa ketahuan. Sampai akhirnya, pada saat Yutu sedang bekerja, ia dipanggil atasannya untuk datang ke ruangannya. Saat sampai di ruangan, sudah ada tamu yang menunggunya. Ia adalah staf keamanan negara, dan ia mengajukan beberapa pertanyaan ke Yutu tentang kemana selama 3 hari kemarin. Yutu pun memberitahu dengan jujur. Setelah mengetahui itu, staf keamanannya pun memberitahu jika ada yang mengikuti Yutu sampai depan kantor, dan mereka sudah diamankan. Ia mendatangi Yutu untuk menginformasi data yang mereka terima dari reporter tersebut, dan semuanya valid. Akhirnya, mereka meminta Yutu untuk berhati-hati lain kali. Setelah kejadian itu, Yutu memberitahu Jingjing. Jingjing pun langsung memberitahu manajernya. Setelah memberitahu, manajernya sempat kaget. Tapi Jingjing menenangkannya karena reporter itu ditangkap. Setelah itu, manajer Jingjing yang berada di rumah mendapatkan telepon dari reporter yang mengikuti Jingjing dan Yutu. Ia meminta maaf kepada manajer Jingjing, dan akhirnya ia dimaafkan. Saat Jingjing sedang syuting, ia kali ini bermain film dengan salah satu artis yang selalu mempunyai konflik dengannya. Pada saat di lokasi syuting, pacar artis saingannya datang, dan pacarnya membawakan banyak makanan untuk kru di lokasi. Tetapi sutradara film itu tidak suka karena mengganggu proses syuting yang sedang berjalan. Keesokan harinya, Yutu yang sekarang berkunjung ke lokasi syuting Jingjing, dan ia membawakan alat penguat sinyal untuk kru di lokasi. Karena selama mereka LDR, Yutu sulit menghubungi Jingjing sebab tempat lokasi syuting Jingjing sinyalnya sangat buruk. Sutradara pun mendatangi mereka dan bertanya, apa yang dipasang pacar Jingjing? Yutu pun memberitahu jika itu penguat sinyal, dan ia mengatakan jika penguat sinyal yang ia bawa lebih bagus daripada yang sudah ada di sini, karena itu dibuat khusus oleh temannya. Sutradaranya pun mencobanya. Akhirnya ia senang karena sinyalnya membaik. Setelah Yutu bertemu dengan Jingjing, ia segera kembali
karena akan ada kerjaan lagi. Sebelum ia kembali, sutradaranya menghampiri Yutu dan Jingjing. Ia memberikan makanan kepada Yutu untuk rasa terima kasih karena telah memperbaiki sinyal di tempat lokasi syuting. Yutu pun menerimanya dan akhirnya bergegas untuk pergi. Saat Yutu sedang dalam perjalanan pulang bersama teman-teman kantornya, temannya pun melihat Yutu sedang melakukan video call. Tetapi Jingjing menyadari hal itu dan langsung berakting seperti Yutu sedang menonton video siaran langsung. Temannya heran, kenapa Yutu menonton video siaran langsung artis. Keesokan harinya, setelah Yutu bekerja, ia pulang ke rumah dan melihat Jingjing sudah ada di rumahnya. Ia pun senang. Lalu ia memberikan kejutan untuk Jingjing karena ia tahu jika Jingjing akan cuti syuting selama 2 bulan. Dan ia berharap jika Jingjing akan tinggal di rumahnya. Jadinya Yutu membuatkan lemari otomatis untuk Jingjing. Jingjing pun yang melihatnya senang. Keesokan harinya, manajer dan asisten Jingjing datang ke rumah Yutu untuk mengantarkan beberapa pakaian milik Jingjing. Dan Jingjing menyombongkan lemari yang dibuat Yutu sendiri kepada manajer dan asistennya. Saat Yutu pulang dari kantor, ia mengajak Jingjing untuk makan di rumah Guanzai. Akhirnya Jingjing setuju. Setelah selesai makan bersama, Yutu dan Jingjing pun pulang. Saat perjalanan pulang, Yutu terlihat murung dan akhirnya ia menceritakan kepada Jingjing jika Guanzai akan keluar dari penelitian antariksa karena ia ingin mempunyai banyak waktu untuk keluarganya. Yutu pun merasa kehilangan, tetapi Jingjing mengatakan kepada Yutu, ketika Guanzai keluar dari bidang pekerjaannya, bukan berarti mereka tidak bisa bersama lagi. Seperti Jingjing dan Yutu, walaupun mereka berbeda bidang, tetapi mereka tetap bisa bersama. Dan Jingjing pun memberinya semangat. Yutu yang mendengarnya pun sedikit tenang. Dan keesokan harinya, pada saat Yutu di kantor, ia mengatakan jika ingin mengajak anggotanya makan bersama untuk memberikan penghormatan kepada Guanzai yang ingin keluar dari bidang penelitian. Dan ia juga akan segera mengenalkan pacarnya. Saat anggota yang lain mendengarkan itu, ada satu anggota yang merasa kecewa karena hanya ia yang tidak memiliki pacar. Pada saat sampai di tempat makan, anggota yang sempat mengira Yutu berpacaran dengan AI pun kaget karena Yutu berpacaran dengan Xiao Jingjing. Akhirnya, anggota itu jadi bahan bercandaan di kantor karena sangat lambat menyadarinya. Keesokan harinya, Jingjing menghabiskan waktu bersama untuk menghias rumah Yutu karena Yutu yang sedang libur. Sampai akhirnya teman Jingjing menelepon dan mengajak makan bersama. Jingjing pun menawarkan ke Yutu. Yutu pun akhirnya setuju. Pada saat sampai di rumah temannya, teman Jingjing sedang melakukan latihan untuk syuting. Dan Jingjing pun disuruh ikut dalam latihannya. Di dalam ceritanya, ada beberapa tentang antariksa. Dan saat mereka selesai latihan, Yutu membantu merevisi naskahnya dan memberitahu sedikit tentang antariksa. Sampai akhirnya, ia mengobrol dengan sutradara film
yang akan menggarap film tersebut. Teman Jingjing pun terpersona karena ia bisa merevisi naskah yang dibuat sutradara ternama. Lalu ia mengatakan kepada Jingjing, jika ia jadi Jingjing, ia pun ingin berpacaran bersama Yutu. Jingjing yang mendengarnya pun sedikit kesal, tapi temannya menegaskan jika itu hanya bercanda. Dan akhirnya Yutu dan Jingjing pun pulang. Keesokan harinya, pada saat Yutu selesai bekerja, ada satu teman kantor yang mengajaknya untuk bermain basket di turnamen perusahaannya karena ada salah satu timnya yang sedang sakit. Akhirnya Yutu setuju dan ia memberitahu Jingjing untuk datang menontonnya. Yutu pun menjemput Jingjing di depan kantornya. Dan pada saat menuju lapangan basket, teman Yutu menelepon kenapa ia lama sekali. Yutu pun memberitahu jika ia sedang menjemput pacarnya. Teman Yutu yang tahu hal itu pun kaget karena ia mengetahui pacar Yutu. Dan pada saat Yutu sampai di lapangan, ia menjadi pusat perhatian karena membawa artis yang menonton pertandingan basket di perusahaannya. Saat Jingjing menonton, ia jadi teringat lagi masa SMA saat menonton Yutu bermain basket dulu. Ketika perjalanan pulang, Jingjing yang sedang mengambil KTP di pos pun membandingkan fotonya dengan ID card kantor milik Yutu. Saat Jingjing membandingkannya mana yang lebih bagus, Yutu pun menjawab jika Jingjing membandingkannya, ia harus melakukan foto bersama dengan fotografer yang sama, lokasi yang sama, dan cahayanya yang sama. Yutu pun menegaskan dengan berkata kapan ia dan Jingjing bisa mengambil foto bersama untuk pernikahan. Jingjing pun senang mendengarkan hal itu. Akhirnya mereka mempertemukan kedua keluarga dan membahas soal pernikahan. Tetapi mereka bingung harus seperti apa pernikahannya. Sampai akhirnya kedua orang tua menyerahkan urusan itu untuk Jingjing dan Yutu yang memberikan keputusan. Pada saat Yutu sedang bekerja, Jingjing mengirim pesan jika ia tahu jika perusahaan Yutu akan mengadakan pernikahan massal. Akhirnya Jingjing meminta untuk Yutu segera mendaftar. Yutu yang ragu dengan perkataan Jingjing pun terus memikirkannya. Orang tua mereka pun akhirnya tahu, tetapi mereka tetap memberikan kebebasan untuk Jingjing dan Yutu yang memutuskannya. Sampai akhirnya Jingjing mendesak Yutu untuk segera mendaftar sebelum kuotanya penuh. Yutu yang mendengarkan Jingjing berkata seperti itu pun langsung bergegas menemui Jingjing dan dia memastikan keinginan Jingjing. Akhirnya Jingjing memastikan jika ia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Jadi ia segera meminta Yutu untuk mendaftar pernikahan massal. Keesokan harinya, Yutu pun datang ke perusahaannya untuk mendaftar pernikahan massal. Dan orang yang melayani Yutu pun heran karena seluruh anggota peneliti tahu jika Yutu berpacaran dengan seorang artis. Yutu pun menegaskan jika ia tidak berganti pasangan dan ia juga menuruti apa keinginan yang pasangannya mau. Dan saat harinya tiba, Jingjing dan Yutu pun menunggu untuk acara pernikahannya dimulai. Namun, saat sedang menunggu, ada beberapa kendala karena banyak pengantin wanita yang belum dirias. Jingjing yang tahu hal itu pun langsung menelepon tim makeupnya untuk membantu pengantin wanita lain. Dan akhirnya setelah itu acara pun dimulai. Setelah selesai acara,
Berita pun tersebar. Banyak orang yang kagum dengan sosok Jinjing yang mengadakan acara pernikahan secara sederhana. Cerita beralih ke Jingjing. Saat selesai syuting, ia mendapatkan telepon dari Yutu, dan Yutu mengatakan jika ia ingin mengundang Jingjing agar datang ke tempat dinasnya, karena sebentar lagi ia akan menerbangkan alat yang didesain oleh timnya. Jingjing yang mendengarkan hal itu pun sangat senang, karena impian ia ingin melihat alat yang didesain oleh Yutu diterbangkan keluar angkasa pun tercapai. Akhirnya, ia bergegas berangkat diantar oleh asistennya. Ketika sampai, Yutu mengantarkan Jingjing bertemu dengan keluarga lainnya yang berkunjung juga. Saat beberapa hari di situ, Jingjing mengajak rekan keluarga yang lainnya untuk berjalan-jalan di pulau yang mereka singgahi. Cerita kembali ke Yutu. Pada saat dia sedang makan siang, anggota yang lainnya berbicara jika Jingjing membawa keluarga mereka jalan-jalan selama beberapa hari ini, dan ia merasakan tidak enak kepada Jingjing dan meminta untuk tidak membawa keluarganya jalan-jalan lagi. Yaitu yang mendengarkan keluhan dari anggota lainnya pun langsung menelepon Jingjing yang sedang bersama rekan keluarga lainnya, yaitu menyuruh anggotanya mengeluh kepada Jingjing dan rekan lainnya, tetapi mereka tidak ada yang berani mengatakan, sampai akhirnya Yutu pergi sambil tersenyum. Setelah beberapa hari, akhirnya hari-hari yang ditunggu pun tiba. Yutu datang berangkat pagi untuk mempersiapkan peluncuran roket, dan ia melakukan rapat sebelum mempersiapkan semuanya. Jingjing yang baru bangun di siang hari pun bergegas untuk melihat peluncurannya. Setelah Jingjing siap, ia dan rekan lainnya pun melihat ke dalam ruangan para insinyur untuk melihat persiapan mereka, dan seluruh masyarakat pun menantikan peluncuran roket yang akan diterbangkan sebentar lagi. Sampai akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para anggota dan yang lainnya sempat takut jika ada hal yang tidak diinginkan. Sampai akhirnya roket berhasil diluncurkan keluar angkasa. Masyarakat dan rekan yang lainnya pun senang melihat keberhasilan itu. Jingjing yang tak menyangka impiannya terwujud pun akhirnya senang dengan keberhasilan Yutu. Sampai akhirnya Jingjing menunggu Yutu di depan pintu masuk, dan ketika mereka bertemu, Jingjing pun berterima kasih kepadanya karena sudah membantu mewujudkan impiannya.